Jadi Nabi itu nanti akan memilah-milih umatnya. Saking banyak umat di sana, Nabi akan pilih nih umat saya, umat saya, umat saya. Seperti seorang pemilik unta memilih untanya dari unta yang lain. Karena pemilik unta tahu dengan untanya, dengan tanda-tanda yang ia kenal, maka Nabi pun tahu tentang umatnya. Apa tandanya? Gurun muhajjalin. Apa itu gurun muhajjalun atau gurun muhajjalin? Wajah, tangan dan kaki bercahaya, bekas air wudu. Berarti yang datang kepada Nabi, berjumpa Nabi, mendatangi telaga Nabi adalah orang yang sholat. Berarti yang ditolak orang yang tidak sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigaa wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala wa man wa bihi masyayikhuna wa ma'anim Allah subhanahu wa ta'ala min salihin niyat. As'alullah subhanahu wa ta'ala ayyaj'alana wa iyyakum minal ulama'il amilin al-faizina bi'ilmil yakin wa ainil yakin wa haqqil yakin ma'al lutfi wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan katsiran thayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan wa waladan salihan wa umran tawilan wa badanan sahihan wa jaran salihan wa qalban saliman wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-ilma laduni wal mashraba safil haniya wa habiya ghani. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min aynin la tadma wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhamin muqarrabin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha ghafur. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari beliau fi yaumil jaza. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para hadirin wal hadirat, wabil khusus Bapak RT 8 Taman Cikande. Saya hormati Bapak Ustadz Dimaskun, hadirin ibu dan bapak, yang mudah-mudahan semuanya Allah tambah-tambah kemuliaannya, Allah angkat derajatnya di dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu dan bapak yang berbahagia, marilah kita awali kajian kitab ini dengan bersama-sama mengirimkan suratul Fatihah kepada penulis dan pengarang kitab ini dan kepada guru-guru kita, dengan harapan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan berkah dan manfaat kepada kita sebagaimana Allah memberikan berkah dan manfaat kepada penulis kitab ini dan kepada guru-guru kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan ila hadrati sahibil kitab Jauharatul Tauhid Syekh Ibrahim Al-Laqani, wa ila hadrati sahibul kitab At-Taqriratus Sadidah Al-Habib
Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kab, summa ila hadrati syekhi wa murabbi ruhi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Sani bin Hafid bin Syekh Habib Bakar bin Salim wa Sayyidina Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumaid wa ila hadrati jami'i masyayikhi wa masyayikhihim khususan Syekh Nawawi Tanara, Syekh Naiman Daya, Syekh Abdul Karim Tanara, Sultan Maulana Hasanuddin Banten wa ila hadrati Syekh Abdul Muhib Pamijahan wa usulihim wa fura'ihim wa jami'i awliyaillah fi ghammi da'imillah wa ila hadrati abi wa ummi ghafarallahu lahum wa yuli darajatihim wa ada alaina min barakatihim wa amtara alaina ghaisa karamatihim syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mari kita buka kajian yang pertama kitab Jauharatut Tauhid dan kita telah sampai pada bait yang ke-111. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Imanuna bihadi khairir rusli hatmun kama qad ja'ana fin naqli. Imanuna bihaudi khairir rusli hatmun kama qad ja'ana fin naqli. Bait yang ke-111 ini menjelaskan tentang haud, telaga. Haud Kangjeng Rasul, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh penulis kitab ini bahwasanya imanuna, kepercayaan kita, keimanan kita, bihaudi khairir rusli, tentang haud, telaganya Nabi sebaik-baiknya utusan, hatmun, hukumnya adalah wajib. Wajib kepada setiap orang yang beriman, wajib kepada setiap muslim dan muslimah agar meyakini, mempercayai dan mengimani tentang keberadaan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan haud. Dikatakan oleh para ulama, yajibu imanuna bil haudil ladzi yu'tahu afdalul mursalina fil akhirati. Wajib kita semuanya beriman, percaya dan membenarkan tentang keberadaan haud, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan kepada Nabi nanti di akhirat. Lakin la yakfuru man angkarah, tapi orang yang tidak percaya tidak kafir, ya. Sebab keberadaan haud Nabi ini ditetapkan melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan hadis itu sifatnya adalah dhanni, ya. Beda dengan Quran, sifatnya qat'i. Karena memang hadis tentang haud Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berdasarkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka siapapun orang yang tidak percaya misalnya tentang keberadaan haud, maka ia tidak dihukumi kafir. Bal yafsuk, dia hanya dihukumi fasik, keluar daripada ketaatan, tidak sampai keluar daripada keimanan, tidak. Kenapa? Karena saya ulangi, tentang adanya haud Nabi ini ditegaskan, ditetapkan, ya, dalilnya adalah dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dari Quran, sehingga tidak qat'i, ya. Kalau qat'i kan nanti siapa orang yang tidak percaya kafir. Ya, seperti perbandingannya ini aja, peristiwa Isra dan Mi'raj. Orang yang tidak percaya peristiwa Isra kafir. Kenapa? Nas Qur'annya ada, subhanalladzi asra bi'abdihi. Tapi orang yang enggak percaya Mi'raj itu enggak sampai kafir, hanya fasik.
Karena Mi'raj itu ditetapkan ataupun dikuatkan ya, dasarnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan Isra, itu Quran. Sedangkan Quran itu qat'i, adapun hadis dhanni. Ya kalau dhanni berarti yang ingkar tidak sampai kafir, hanya fasik saja. Beda dengan yang qat'i, siapa yang ingkar dia akan kafir. Nah, termasuk ini yaitu tentang apa? Beriman kepada haud ya. Haud itu apa? Telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, danau yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang keberadaannya disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad nafathul mu'tazilatu, ada kelompok Mu'tazilah yang tidak percaya tentang haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelompok Mu'tazilah ini ya, yang sering dan selalu menggunakan rasio, logika dan akal pikiran di dalam sesuatu. Beda dengan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perbedaan antara kita dengan Mu'tazilah itu dalam hal diantaranya kebaikan dan keburukan. Yang baik menurut kita ini adalah sesuatu yang dianggap baik oleh agama. Yang buruk nih menurut kita adalah jika dianggap buruk oleh agama. Beda dengan kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah itu antara baik dan buruk tolak ukurnya adalah akal. Sesuatu yang dianggap baik oleh akal maka itu baik, sesuatu yang dianggap tidak baik oleh akal maka itu tidak baik. Jadi antara hasan dan qabih, hasan ini baik, qabih itu tidak baik. Bedanya dengan kita adalah kalau kita patokannya adalah agama, syariat. Jika sesuatu dipandang hasan, baik oleh agama, kita anggap baik. Kalau dianggap qabih, buruk oleh agama, maka kita katakan buruk. Beda dengan kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah itu barometernya adalah akal. Jadi antara hasan dan qabih, baik dan buruk, ini patokannya akal. Kalau akal menganggap hal ini baik, ya dikatakan baik. Kalau akal menganggap ini buruk, maka disebut buruk. Itu menurut kaum Mu'tazilah. Termasuk di antara hal yang signifikan yang membedakan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kelompok Mu'tazilah adalah tentang melihat Allah ya nanti ketika kita di surga. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa nanti orang beriman di dalam surga melihat Allah. Jadi di dalam surga mereka melihat Allah. Beda dengan kaum Mu'tazilah yang mengatakan tidak melihat Allah sama sekali. Terus di antara perbedaan antara kita dengan Mu'tazilah adalah nih dalam masalah haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengimani, kita percaya. Ya. Ini bukan Kausar ya, beda lagi. Kalau Kausar itu nanti di dalam surga. Inna a'tainakal Kausar, telaga Kausar punya Nabi juga. Ini haud ya. Haud, telaga yang disebut dengan al-haud ini ya. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib meyakini adanya haud. Tapi mereka kaum Mu'tazilah mengatakan justru haud itu tidak ada. Nah, maka kaum Mu'tazilah dengan keyakinan mereka bahwa haud itu tidak ada, jadi Allah tidak memberikan telaga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak dihukumi kafir ya. Mereka hanya sebatas fasik keluar daripada ketaatan. Apa sih haud itu ya? Didefinisikan oleh sebagian ulama, haud itu adalah jismun makhsusun. Ada suatu telaga yang khusus, kabirun besar, muttasi'ul jawanib yang luas pinggirannya. Yakunu 'alal ardil mubaddalah, yang berada di bumi ataupun tanah pengganti. Maksudnya bukan bumi yang ini ya, nanti setelah ini hancur nanti Allah akan diciptakan tanah yang baru, itulah kiamat nanti ya, hari kiamat nanti itu yaumul akhirah. Nah disitulah nanti akan adanya haud. Jadi di antara tempat yang akan dilalui oleh orang yang beriman adalah haudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi adanya nanti di hari kiamat. Wahiyal ardul bayda kal fiddah. Ya, jadi berada di tanah yang putih seperti perak. Bukan putih ya, silver berarti ya. Karena kalau perak itu kan silver ya. Nah, siapa orang yang meminum
air telaganya Nabi la yazmau abadan, maka tidak akan haus selama-lamanya. Taridu hadil ummah, nanti telaga Nabi itu akan didatangi oleh umatnya, oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, haudi masiratu syahrin. Bismillah. Haudi masiratu syahrin, telagaku itu perjalanan 1 bulan. Kalau kita jalan sebulan sampai kemana tuh? Jalan naik unta, start dari Taman Cikande, terus jalan sampai ke timur. Itu kira-kira sampai kemana tuh? Sebulan. Emang pernah ya? Enggak, 1 jam aja berapa kilo? Jalan 1 jam. Pernah jalan 1 jam? 10 kiloan 1 jam. 10 kilo ya. Berarti kalau 24 jam 240 kilo. Berarti kalau 1 bulan, kalau 10 aja 2400 kali 3 berapa? 72.000 ya. 72.000 kilo. Itu sampai kemana itu? Apa 7.200 ya? 7.200 kilo ya? Dari Indonesia ke Mekah aja 9.000-an. Berarti ya sebelum ke Mekah Palestina lah. Kurang lebih ya. Ya, kalau jalan sebulan jalan kaki kurang lebih itu, kalau nggak istirahat full jalan terus. Berarti telaganya Nabi itu besar ya, perjalanan 1 bulan dengan perjalanan unta ya. Ma'uhu abyadu minal laban, airnya lebih putih dari madu, dari susu ya, lebih putih dari susu. Warihuhu atyabu minal miski, aromanya lebih wangi daripada minyak kasturi. Wa kizanuhu kanujumi sama. Kizan itu apa? Cangkir ya, gelas. Gelasnya itu seperti jumlah bintang yang ada di langit. Man syariba minhu la yazma'u abadan, siapa yang minum air dari telaga ini tidak akan haus selama-lamanya. Jadi airnya bukan buat mandi ya, buat minum ya. Lebih putih dari susu, lebih wangi daripada minyak kasturi. Wa warada anna likulli nabiyyin haudan tariduhu ummatuh. Dan ada riwayat mengatakan juga bahwa tiap-tiap nabi itu punya haud yang didatangi oleh umatnya. Jadi bukan cuma Nabi Muhammad ya. Ada beberapa riwayat mengatakan bahwa setiap nabi Allah berikan haud yang akan didatangi oleh umatnya dan minum dari telaga tersebut. Lalu kenapa di dalam bait yang ke-111 ini hanya disebutkan haudnya Kangjeng Nabi? Kita wajib beriman kepada haudnya Kangjeng Nabi. Bukankah para nabi yang lain juga dikasih haud? Seharusnya kan sebagaimana Allah memberikan kitab ya kepada para nabi yang lain, kan kita wajib mengimaninya juga. Allah memberikan kitab Injil kepada Nabi Isa, Taurat kepada Nabi Allah Musa, Zabur kepada Nabi Allah Daud, Suhuf kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, dan Nabi Adam, dan Nabi Syis alaihi wassalatu wassalam. Nah kita kan nggak cuma wajib beriman kepada Quran, kita wajib beriman kepada kitab yang lain juga. Kenapa? Karena Allah ngasih kitab yang lain kepada Nabi yang lain juga, bukan cuma Quran ya. Lah harusnya kan sama berarti masalah ini juga nih haud ya. Dikatakan di dalam uraian pertama tadi ya, imanuna bihaudi khairi rusli hatmun. Kita wajib beriman kepada telaganya Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah kenapa cuma disebut telaga Nabi? Sedangkan ada hadis yang mengatakan setiap nabi punya telaga.
enggak seharusnya emang kita iman kepada semua telaga Nabi. Kenapa dikhusus kepada Nabi Muhammad saja? Nah, kata para ulama, nah telaga-telaga yang diberikan kepada para nabi yang lain itu hadis yang menyebutkannya itu tidak sampai mutawatir. Tidak sampai mutawatir. Karena tidak sampai mutawatir, maka tidak berkewajiban kita mengimaninya. Beda dengan hadis yang menceritakan telaganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadisnya mutawatir, ya. Apa sih mutawatir itu? Diriwayatkan dari orang banyak kepada orang banyak kepada orang banyak yang mustahil mereka itu sepakat dalam kedustaan. Itu mutawatir namanya. Jadi misal dari rombongan atas pertamanya, generasi awalnya diriwayatkan oleh misalnya nih 50 sahabat. Diriwayatkan lagi generasi selanjutnya tabi'in 50 sahabat, tabi'in. Generasi selanjutnya 50 tabi'in terus. Jadi orang banyak ke orang banyak ke orang banyak, akhirnya sampailah kepada kita. Itu mutawatir. Nah, karena mutawatir maka berfaedah terhadap suatu akidah ataupun keyakinan. Hingga kita wajib beriman kepada telaganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau kita percaya membenarkan tentang adanya telaga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah berikan kepadanya secara khusus. Beda dengan telaganya Nabi yang lain, itu hadis yang meriwayatkannya tidak mutawatir, artinya ahad. Ahad itu artinya ya dari individu ke individu, ya tidak sampai banyak yang meriwayatkannya, hingga tidak berfaedah kepada suatu akidah dan keyakinan. Beda dengan telaganya Nabi Muhammad SAW, ya. Itu perbedaan antara beriman kepada telaga Nabi Muhammad dengan beriman kepada Al-Quran. Kalau beriman kepada Quran, harus iman kepada kitab yang lain juga. Kenapa? Karena jelasnya dalam Qurannya ada, hadisnya ada. Tapi kalau telaga Nabi Muhammad SAW beda dengan telaga Nabi yang lain. Karena telaga Nabi yang lain, saya ulangi, periwayatan hadisnya atau hadis yang menjelaskan itu hadisnya tidak sampai mutawatir. Beda dengan hadis yang menceritakan tentang telaga Nabi Muhammad SAW, itu hadisnya mutawatir, sehingga berfaedah kepada sebuah akidah dan keyakinan. Begitu. Fa fi sahihi min hadisi Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, disebutkan di dalam hadis as-sahih, ya, dari sahabat Abi Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, qultu, aku bertanya, siapa? Abu Dzar, ya. Aku bertanya, ya Rasulullah, ma aniyatul haud, wahai Rasul, seperti apa gelas-gelas telaga yang Allah berikan kepadamu? Seperti apa tempat minum telaga yang Allah nanti berikan kepadamu di hari kiamat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di dalam genggaman kekuasaannya, demi Allah Subhanahu wa taala, la aniyatuhu aktsaru min adadi nujumis samai wa kawakibiha fil lailatil mudlimatil mushiyati. Gelas-gelas telagaku itu lebih banyak daripada bintang-bintang yang ada di langit dan planet-planet yang ada di langit di malam yang gelap gulita. Ketika malam gelap gulita, tidak ada cahaya bulan, tidak ada cahaya listrik, lampu, kita lihat ke atas banyak bintang-bintang, langitnya cerah, ya, banyak bintang-bintang. Dan siapa yang bisa menghitung bintang di angkasa? Tidak ada yang bisa, hanya Allah yang menciptakannya. Nah, jumlah gelas telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebanyak, bahkan lebih banyak daripada bintang-bintang dan planet-planet yang ada di langit. Ya, kalau gelasnya cuma satu, kapan kita kebagian minumnya? Sedangkan umat Nabi kan banyak. Nah, man syariba minhu lam yazma, siapa orang yang minum dari telagaku tidak akan haus selama-lamanya. Yashkhabu fihi mizabani minal jannah, air telaga iku ini itu dialirkan dari dua pancoran surga. Jadi ada dua pancuran, satu emas satu perak, di situ keluar air
tercurahkanlah, terkumpullah, jatuhlah di telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti telaga Nabi ini airnya dari mana? Dari surga, melalui pancoran itu, pancoran emas dan pancoran perak atau disebutnya mizab ya. Arduhu mislu tulih, lebarnya seperti panjangnya. Jadi persegi ya. Lebar dan panjangnya sama, persegi berarti. Ma baina Oman wa Ailah, yaitu antara jarak negara Oman dan Ailah. Ailah itu kalau tidak salah di Palestina ya. Jadi antara Palestina dengan Oman. Tinggal lihat aja di Google Map berapa kilo itu panjangnya ya. Gitu. Ma'uhu asyaddu bayadun minal laban, airnya lebih putih daripada susu, wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada madu. Hadis yang di atas tadi ceritakan lebih wangi daripada minyak kasturi, lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, digabung dengan riwayat yang pertama tadi, lebih wangi daripada minyak kasturi. Subhanallah. Ya, berarti perjalanan dari Oman sampai Ailah kurang lebih satu bulan ya. Karena kan Nabi menjelaskan dalam hadis yang pertama, telagaku ini perjalanan 1 bulan. Di hadis yang kedua kata Nabi, panjang dengan lebarnya sama, yaitu antara negara Oman dan Ailah. Antara negara Oman itu dekat dengan Mekah, dekat dengan Yaman ya. Sedangkan dari Mekah ke Palestina itu kan 1 bulan. Perjalanan 1 bulan. Ya, jadi orang-orang Quraisy dulu kalau mau pergi ke negeri Syam itu membutuhkan waktu 1 bulan. Pulang pergi berarti 2 bulan. Ya, Oman itu ya sejajar lah dengan Mekah, dengan Yaman. Jadi jaraknya ke Ailah atau ke Palestina ini, ke Syam ini ya kurang lebih 1 bulan perjalanan. Gitu. Hadis yang berikutnya dari Thauban radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, ini labi ukri haudi, sungguh aku berada di telagaku. Azuzun nasa li ahli Yaman, aku menggiring manusia, orang-orang yang baik untuk menuju ke telagaku. Adribu bi'asaya hatta yarqaddu alaihim, lalu aku memukul dengan tongkatku ini hingga keluarlah air untuk mereka. Pausuila an ardihna, lalu ditanya, berapa lebarnya telagamu ya Rasulullah? Kata Rasul, min maqami ila Oman, dari tempat berdiriku ini sampai negara Oman, dari Mekah sampai Oman. Jadi beda-beda riwayatnya. Wasuila an syarabih, lalu Nabi ditanya tentang syarabih, tentang airnya. Faqala, kata Nabi, asyadu bayadan minal laban, lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asali, lebih manis daripada madu ya, bukan di madu ya. Lebih manis daripada madu ya, bukan di madu, madu ya. Yagutu fihi mizabani yumiddanihi minal jannah. Yagutu, mana yagutu itu yajri jiryanan lahu syautun, mengalir ya. Ke dalam telaga ini air dari 2 pancoran ya. Pancoran mana? Dari surga ya. Salah satunya adalah emas, yang lainnya adalah perak. Jadi memancar atau keluar mengalir air dari 2 pancoran emas dan perak ini yang bersumber dari surga. Jadi airnya telaga Rasul itu dari surga. Makanya wajar lebih putih dari madu, lebih manis, lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih wangi daripada minyak kasturi atau minyak misik. Nah, mana hadis yang menjelaskan bahwa Allah memberikan telaga juga kepada nabi yang lain? Di antaranya ini hadis riwayat Imam Tirmidzi ya, dari Samurah, ia berkata, Nabi bersabda, inna likulli nabiyyin haudan, sesungguhnya setiap nabi memiliki haud atau telaga. Wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsaru waridan, dan setiap nabi itu membangga-banggakan diri mereka, siapa umat yang paling banyak datang menemui telaganya.
Wa inni la arju an akuna aktsarahum waridan, dan aku berharap akulah nabi yang umatnya paling banyak datang kepada telagaku ini. Dan memang itu kejadiannya ya, yang faktanya realnya bahwa yang paling banyak umat Nabi mendatangi telaga nabinya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walil haudi launu kulli syarabil jannah. Bicara masalah rasa ya. Jadi rasa air telaganya Nabi ini ya memiliki rasa dan jenis semua minuman surga. Jadi segala minuman surga itu ada di telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasanya, bentuknya, ya. Nah, ini belum di surga ini, telaga Nabi ini belum di surga, masih di luar surga, ya. Nanti di hari kiamat ini berada, nanti khilaf para ulama ya, di manakah letak telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Sebagian ada yang mengatakan sebelum menyeberang ya jembatan As-Surat. Sebagian mengatakan setelah nyebrang. Jadi mengatakan sebelum melewati jembatan Sirat itu minum dulu telaga Nabi. Ada yang mengatakan setelah lewat jembatan. Wa ala kullin fa inal jahla bi kauni qabla sirati aw ba'dah la yadur. Nah, kesimpulannya gak bahaya, kita gak tahu apakah telaga ini sebelum nyebrang jembatan Sirat atau setelah, itu gak bahaya. Yang bahaya itu kalau tidak percaya, itu kan fasik. Tapi kalau kita gak tahu ya, saya gak tahu, pokoknya saya percaya adanya haud Nabi, entah itu sebelum Sirat atau setelah Sirat, pokoknya saya gak tahu. Yang penting saya iman bahwa telaga itu ada. Bahkan kata sebagian ulama ada kemungkinan telaga itu dua kali, sebelum nyebrang dan setelah nyebrang, sebelum melewati jembatan As-Sirat dan setelahnya. Ada yang mengatakan begitu, dua kali. Tapi pendapat yang mendekati sahih dan benar adalah pendapat yang mengatakan bahwa telaga ini sebelum nyebrang jembatan As-Sirat ya, sebelum nyebrang jembatan As-Sirat. Kenapa? Li'anna nasa yakhrujuna min kuburihim at-tashan. Sebab orang-orang itu, manusia, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khususnya, itu ketika keluar di kuburnya pada hari kiamat nanti dalam keadaan haus. Kalau haus pengen apa? Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak boleh minum, Bu. Ya, kalau haus minum ya. Jadi bangun dari kubur itu haus. Terus kan perjalanannya kan panjang ya, begitu. Hisab, kemudian mizan ya, nerima buku catatan amal, kisos. Nah, sebelum nyebrang minum dulu. Hilang semua dahaga yang dirasakan. Gitu. Hah? Iya, maka dikatakan pendapat yang mendekati sahih ya, karena masuk logika kan begitu. Tapi ada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak minum dari telaga ini. Ada ya. Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, baina ana qaimun 'alal haudi ida zumratun. Ketika aku sedang berdiri di telagaku, tiba-tiba datang serombongan orang. Hatta iza arabtuhum, nah, hingga tatkala aku mengenali mereka, aku melihat mereka, kharaja rajulun min baini wa bainihim, tiba-tiba keluar seorang laki-laki antara aku dan antara rombongan yang datang itu. Jadi ada laki-laki yang keluar. Lalu laki-laki ini berkata, haluma, mari ke sini. Fakultu, aku bertanya, kata Nabi, ilain, kemana? Kata nih laki-laki, ilan nar wallah, kita ke neraka. Fakultu masyanuhum, aku bertanya, masyanuhum, kenapa mereka? Faqala,
Maka laki-laki ini berkata, innahum murtaddu ala adbarihim al-qahqari, sebab mereka itu dulu murtad, ya, masuk Islam kemudian murtad. Ini laki-laki ini ya malaikat begitu. Jadi Nabi menggambarkan, menceritakan tentang kejadian nanti di hari kiamat, ya. Nabi sampaikan itu ketika beliau masih ada, masih hidup. Kata Nabi, nanti di hari kiamat ketika aku sedang berdiri di telagaku, ada sekelompok orang datang ingin minum di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keluar seorang laki-laki, malaikat nih. Mari, bilang kepada rombongan orang yang ayo. Kata Nabi, kemana? Kata nih orang, malaikat ya, ke neraka. Allah. Kata Nabi, kenapa diajak ke neraka? Kan datang ke sini mau minum, kenapa diajak ke neraka? Kata nih malaikat, kata nih laki-laki yang menjelma malaikat menjelma laki-laki, mereka itu dulunya murtad. Islam kemudian murtad, berpindah agama. Jadi orang yang tidak mendatangi telaganya Nabi adalah orang Islam yang murtad dan mati dalam keadaan murtad. Nauzubillah min dzalik. Ya. Sekarang kan banyak tuh ya, dari kalangan public figure, dari kalangan ustadz bahkan ada yang murtad, ya. Nauzubillah. Siapa namanya? Syarif Ibrahim, ya. Ya itu. Bukan ini ustadz kan tadinya itu. Mantan ustadz di mana tuh? Zaitun, ya. Iya. Iya benar itu. Bukan alumni sih. Ya sempat ngajar di sana mungkin, ya. CS-nya Panji Gumilang itu. Murtad. Ustaz Ibrahim. Nauzubillah min dzalik. Tapi kan kita belum tahu ya nanti matinya seperti apa, ya. Jadi yang tidak diizinkan minum telaga Nabi adalah orang yang Islam murtad dan mati dalam keadaan murtad. Beda kalau murtad kemudian bertobat, ya, masuk Islam lagi, itu enggak, insyaallah tetap akan mendapat air dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Nabi, summa idza zumratun ukhra. Lalu datang lagi rombongan nih, kata Nabi. Hatta idza arabtuhum kharaja rajulun min baini wa bainihim. Nah, ketika aku mengenal mereka, melihat mereka, keluar seorang laki-laki antara aku dan mereka, malaikat nih. Kata nih laki-laki, halumma, yuk sini. Kata Nabi, ila ain, kemana? Kata nih malaikat, ini laki-laki, ya, ilan narullah, neraka. Kata Nabi, masyaallah, kenapa dia ke neraka? Jawabannya sama, innahum murtaddu ala adbarihim, sebab dulu mereka murtad. Fala arahu yakhlusu minhum, aku tidak melihat ada yang selamat dari mereka, illa mislu hamalin na'am, kecuali seperti hewan ternak yang hilang. Maksudnya apa? Perbandingan antara hewan ternak yang hilang dengan yang masih ada, tuh banyakan mana? Banyakan yang masih ada, ya, daripada yang, kata Nabi, aku tidak melihat seorang dari mereka ada yang selamat kecuali seperti hewan ternak yang hilang. Artinya apa? Yang selamat itu sedikit. Ya Allah. Jadi yang rombongan datang ini, yang diajak ke neraka, ya hampir mayoritas, sisa sedikit mungkin yang selamat menuju telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, ya. Golongan kedua nih, yang tidak akan datang ke telaga Nabi, yang tidak diizinkan minum dari telaga Nabi. Hadis ini riwayat Al-Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, taridu alayya ummatil haud, umatku akan datang menemui menemui saya di telagaku. Umatku akan menjumpaiku, mendatangiku di telagaku. Wa ana azuzun nasa anhu kama yazuzu rajulu ibila rajuli an ibili. Dan aku memilah-milih manusia sebagaimana seorang pemilik unta memilah-milih untanya dari unta orang lain. Ya, jadi unta nih campur kan begitu.
Si pemilik unta kan tahu mana unta dia, mana bukan, maka dia pilih. Begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi akan memilih, ya, mana umatnya, mana bukan umatnya. Sahabat bertanya, ya Nabi, ta'rifuna, apakah kau akan mengenal kami nanti di sana? Kata Nabi, na'am, iya. Lakum sima laisat li ahadin ghairikum, sebab kalian memiliki tanda yang tidak dimiliki oleh umat lain. Tariduna alayya ghurran muhajjalin min atharil wudu, kalian akan datang kepadaku, menjumpaiku di telagaku dalam keadaan ghurran muhajjalin, wajah, tangan dan kaki bersinar, min atharil wudu, karena bekas air wudu. Berarti orang yang suka sholat. Nabi kenal sama mereka. Islam tapi tidak sholat, berarti tidak pernah wudu. Kira-kira ada tandanya nggak tuh? Nggak ada tandanya, mengerikan. Ya. Jadi Nabi itu nanti akan memilah-milih umatnya. Saking banyak umat di sana, Nabi akan pilih nih umat saya. Seperti seorang pemilik unta memilih untanya dari unta yang lain. Karena pemilik unta tahu dengan untanya, dengan tanda-tanda yang ia kenal, maka Nabi pun tahu tentang umatnya. Apa tandanya? Gurun muhajjalin. Apa itu gurun muhajjalun atau gurun muhajjalin? Wajah, tangan dan kaki bercahaya, bekas air wudu. Berarti yang datang kepada Nabi, berjumpa Nabi, mendatangi telaga Nabi adalah orang yang sholat. Berarti yang ditolak orang yang tidak sholat. Naudzubillah min dzalik. Tuh, ada golongan yang ketiga nih. Wala yasuddanna aini ta'ifatun minkum fala yasilun, dan sungguh akan ada sekelompok orang dari kamu itu dihalangi, tidak sampai kepadaku. Kata sahabat, siapa ya Rasul? Rasul bertanya malah kepada Allah. Aku bertanya kepada Allah, ya Rabb, siapa mereka ya Allah? Umatku yang tidak sampai kepadaku. Haula'i min ashabi. Kata Rasul, ya Allah, mereka kan temanku, mereka sahabatku, kenapa nggak datang kepadaku? Fayujibu malakun. Lalu malaikat menjawab. Nabi bertanya kepada Allah, ya Allah, ini kenapa ditolak? Ini kan umat saya, ini sahabat saya, teman saya. Kata malaikat, hal tadri ma ahdatsu ba'dak. Apakah kamu tahu wahai Muhammad apa yang telah mereka kerjakan setelah kematianmu? Maksudnya apa? Pelaku bid'ah, ya, melakukan sesuatu yang di luar syariat dan ajaran Nabi Muhammad, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad, pelaku bid'ah. Ya, di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak ada tuh yang namanya pinjol. Ada nggak? Tidak ada. Sekarang ada. Bertentangan tidak dengan syariat? Pinjol bid'ah. Hati-hati. Pelaku pinjol bisa tidak datang ke telaganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi salat. Zaman Nabi ada nggak salat? Nggak ada. Sekarang ada. Berarti bid'ah. Bid'ah bertentangan dengan syariat, bertentangan. Pelaku salat kalau tidak bertobat tidak sampai ke telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati ya. Salat masa nggak tahu salat? Udah jangan cari tahu lah kalau nggak tahu. Kalau penasaran malah nanti gara-gara saya nanti. Aduh, saya teringat ini ya, teringat ada seorang ustadz didatangi perempuan nakal. Kata perempuan nakal, terima kasih Ustadz. Terima kasih atas apa? Kemarin saya sepi pelanggan, terus datang kepada saya seorang laki-laki kaya dan menggunakan jasa saya. Saya tanya, tahu dari mana? Kata itu orang, tahu dari Ustadz katanya. Loh, saya mah nggak ngasih tahu orang berbuat zina. Enggak, katanya Ustadz kemarin waktu khutbah itu di dalam ceramah dalam khutbah mengatakan, hati-hati jangan datang ke kampung A. Di sana ada wanita nakal, cantik, hati-hati berbahaya. Nah, yang mendengarkan khutbah ternyata penasaran. Emang benar ada di sana. Ternyata ketemu, akhirnya pakai jasanya. Tuh, jadi kan emang niatnya bagus nih Ustadz nih. Tapi ternyata yang mendengarkan ini kan enggak semuanya baik hatinya, malah penasaran.
Yang nggak tahu selot jangan pengen tahu udah. Nanti penasaran tahu malah main gara-gara saya nanti. Ya. Gara-gara saya. Ya, kayak sempat nih kesalahan juga ya. Kejadian saya pribadi ya nih. Saya pernah ngejelasin di pengajian ibu-ibu ya, tapi bukan di Taman Cikane, bukan di. Pokoknya ada aja lah. Itu lagi musimnya drama Turki itu. Tahun berapa tuh? Siang tuh. Tahun berapa, Bu? Drama Turki itu siang. Tahu kan ya? Nah, itu. Saya nyinggung masalah itu di pengajian. Waktunya ngaji malah belain nonton drama Turki. Akhirnya nggak ngaji. Ada ibu-ibu yang nggak tahu drama Turki, penasaran, nyari, seneng. Akhirnya nggak ngaji gara-gara saya. Aduh, kan saya bilang jangan, kalau nggak tahu jangan, udah pokoknya nggak boleh aja begitu ya. Baik, itu tentang telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi kesimpulannya mungkin ada 3 ya yang tidak datang ke telaga Nabi, yang tidak mendapatkan minum dari telaga Nabi. Pertama adalah orang-orang yang murtad ya, apalagi yang kafir ya, yang murtad aja enggak. Yang kedua adalah yang tidak sholat ya. Yang ketiga adalah pelaku bid'ah yang sesat yang tercela. Wallahu a'lam bishawab.